Mau jam berapapun, mau tengah malam pun biasa mereka telepon. Ibu minta tolong, kami butuh ambulans. Kami juga Puskesmas Mampurjaya sudah memiliki lab yang lengkap. Per Januari saya buka 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan lengkap untuk wilayah Mimika Timur. Sampaikan ke teman-teman, kita tidak bosan-bosan untuk mengedukasi. Tetapi kalau kami turun ke lapangan, itu banyak biasa kami dapat yaitu pasien-pasien malaria yang tanpa gejala. Kalau PHBS-nya sudah bagus, berarti cakupan angka ini akan turun. Iya, Sobat Nemangkawi, kali ini jumpa kembali bersama saya Vera Halik tentunya di podcast kita, dan juga sedikit kita akan pengen tahu terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas-puskesmas. Salah satunya adalah Puskesmas Mampurjaya. Dan saya sudah bersama ibu yang cantik ini, pastinya untuk warga masyarakat yang ada di Mampurjaya sudah kenal siapa beliau. Tapi untuk yang ada jauh-jauh dari Mampurjaya mungkin juga belum kenal beliau. Mungkin seputaran dinas kesehatan pasti kenal. Iya, saya langsung saja bersama dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Ona Bunga, SSI Apoteker. Selaku Kepala Puskesmas Mampurjaya dari tahun 2021 sampai sekarang. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama. Iya. Dan untuk masyarakat Kabupaten Mimika tentunya ingin tahu Ibu, seperti apa dan bagaimana pelayanan yang sudah berjalan di Puskesmas Mampurjaya ini. Tapi pasti kita juga pengen tahu, karena tadi Ibu sudah bilang saya punya nama siapa. Pasti juga masyarakat yang ada di luar sana pengen tahu. Sedikit Ibu boleh cerita tentang latar belakang. Oke, terima kasih. Jadi saya Ona Bunga, SSI Apoteker, sudah mengabdi di Puskesmas Mampurjaya sebelum jadi Kapus dari tahun 2013 sampai sekarang. Ya. Saya pertama CPNS 2010 dan ditempatkan di Puskesmas Timika, dan waktu itu ada karena kekosongan apoteker di Mampurjaya tahun 2013 saya dipindahkan ke sini dan sampai sekarang masih mengabdi di Puskesmas Mampurjaya. Saya lahir di Sorong pada tanggal 6 September tahun 1982. Besarnya di Timika, dari kami orang tua di Timika itu dari tahun 1984. Jadi kami semua dari bersaudara semua lahir besar Timika. Wow. Kecuali saya numpang di Sorong. Lahir di Sorong, besarnya Timika. Oke, ya, begitu. Wah, ini sudah jadi tuan tanah juga di Kabupaten Mimika ini. Oke, Ibu, kita langsung saja berkaitan dengan pelayanan yang ada di Puskesmas Mampurjaya. Oke, jadi singkat cerita, kami di Puskesmas Mampurjaya itu di distrik Mimika Timur memiliki pelayanan, yaitu ada 2 pelayanan, UKP, Unit Kesehatan Perorangan, dan UKM, Unit Kesehatan Masyarakat. Itu adalah pelayanan dasar yang wajib dilakukan oleh puskesmas. Di mana UKP ini ada terbagi 4 layanan. Dua klinik Pemda, yaitu ada di klinik 1 Pemda Cendrawasih, klinik 2 Pemda Pomako LS. Jadi, dan 2 pustu ada di Pustu Tipuka dan ada Pustu Pomako Pelabuhan. Jadi saya memiliki ada 4 layanan yang dimana untuk memperdekat layanan ke masyarakat, karena jarak antara puskesmas dengan masyarakat itu memang sangat jauh, apalagi khususnya Pomako Pelabuhan, khususnya daerah Pomako dan Tipuka. Di mana kita ketahui bahwa wilayah Mampurjaya ini jarang ada namanya taksi atau motor, itu paling susah. Nah, transportasi di wilayah Mimika Timur memang agak susah untuk masyarakat, apalagi di malam hari. Apalagi pada dosadong sakit ini ya. Iya, ini untuk pasien-pasien untuk menjangkau kesehatan yang kita membahas. Jadi di mana saya selaku Kepala Puskesmas mengambil langkah per tanggal 1 Maret tahun 2025 kemarin saya berusaha membuka pelayanan 1 kali 24 jam. Wow. Dengan permintaan langsung ke kepala dinas. Dan puji Tuhan, dari
bulan Oktober kemarin sampai hari ini masyarakat sudah mengaksesnya. Jadi pelayanan kami yang ada di Mampurjaya untuk pelayanan dasar itu sudah kami lakukan 1 kali 24 jam. Dan petugas kami Puskesmas Mampurjaya itu ada 132 orang, di mana yang kami sudah bagi dari dinas pagi, siang, malam, maupun yang ada di pustu-pustu dan klinik. Jadi memang sudah terbackup semua untuk pendekatan pelayanan. Memang kalau untuk libur nasional wajib kami libur. Oke, jadi wajib, pelayanan, tapi pada saat libur nasional itu tetap memang kita libur, mengikuti lampu merah, tanggal merah. Tapi itu untuk pelayanan UKM. Tetapi kalau untuk pelayanan di puskesmas kami tetap buka. Tapi kami buka di malam hari karena kami berpikir kalau di malam hari itu kasihan pasien yang sakit itu susah mengakses layanan. Jadi biasanya mereka sewa mobil untuk harus ke kota. Tapi semenjak yang kami buka ini, puji Tuhan mereka mengakses. Dan kami juga di puskesmas itu pelayanannya tidak vakum di situ. Tetapi kami juga melakukan pelayanan antar jemput. Terutama ibu hamil. Wow, pelayanan antar jemput. Jadi kami memang sudah dari semenjak kami buka 1 kali 24 jam, itu kami sudah melakukan antar jemput pasien. Jadi pasien yang kami utamakan yaitu ibu hamil, bayi balita, lansia, dengan pasien yang memang tidak bisa bangun atau tidak bisa jalan untuk ke puskesmas. Dan itu sudah kami lakukan. Dan masyarakat juga sudah mengaksesnya. Jadi mereka itu tidak perlu, kadang mereka datang ke puskesmas, kadang juga mereka by telepon langsung ke saya. Mau jam berapapun, mau tengah malam pun biasa mereka telepon. Ibu minta tolong, kami butuh ambulans. Seperti itu? Iya. Oke, jadi sementara untuk mereka menghubungi, mereka langsung hubungi ibu? Iya, karena memang saya membagi nomor saya ke masyarakat. Jadinya jadi nomor call center milik semua. Padahal ada call center puskesmas, tapi mungkin mereka berpikir bahwa kalau langsung dengan atasan tindakannya cepat. Kalau mungkin langsung ke teman-teman mungkin sabar ya begitu. Ya namanya kita tidak tahu, namanya manusia kan berbeda-beda tanggapannya cepat atau lambat gitu. Jadi biasanya kami lakukan itu. Jadi untuk pelayanan dasar di Puskesmas Mampurjaya itu berjalan dengan baik. Pertama, kedua, kami juga Puskesmas Mampurjaya sudah memiliki lab yang lengkap. Jadi mau pemeriksaan darah lengkap pun kami sudah bisa. Itu dia buka sampai jam 19.30. Jadi jadi lab ini saya mulai buka minggu lalu. Sudah boleh dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 19.30 malam. Karena dinas siang sudah pulang di situ. Nah, kalau dinas malam itu yang buka hanya VK dengan pelayanan persalinan dengan UGD gawat darurat. Itu yang buka. Nah, jadi labnya di situ kami belum buka karena ini kan teman-teman yang untuk melakukan pemeriksaan ini kan harus dilatih. Jadi harus dilatih supaya mereka tidak salah memeriksa nanti. Jadi saya sudah juga ada instruksikan ke PJ Lab agar teman-teman kita ini memang harus dilatih. Per Januari saya buka 1 kali 24 jam untuk pemeriksaan lengkap untuk wilayah Mimika Timur. Wow, dari tadi Ibu bilang wilayah Mimika Timur karena memang Mampurjaya masuk di wilayah Timur. Iya. Dari Puskesmas Mampurjaya sendiri menangani kurang lebih kira-kira dari seluruh penduduk? Dari berapa kampung atau satu distrik? Penduduk kami kan ada 11.469 jiwa dari 5 kampung, 1 kelurahan. Puskesmas juga ada di bawah naungan Kelurahan Wania. Tetapi kalau ini jumlah penduduk, tapi sebenarnya yang kami layani itu lebih dari jumlah penduduk yang ada. Ya, karena Puskesmas Mampurjaya merupakan salah satu pintu masuk. Pintu masuk, pintu keluar bagian laut.
karena kita memiliki pelabuhan. Iya. Ya, jadi kami juga melayani masyarakat-masyarakat yang ada dari pesisir, terus atau kapal-kapal yang datang singgah, itu tetap kami layani. Karena instruksi Bupati bahwa semua masyarakat yang ada di wilayah kerja wajib dilayani. Nah, itu yang terkait untuk ini. Kedua, semua masyarakat yang memiliki KTP Mimika, itu wajib dilayani di mana saja tanpa melihat dia BPJS-nya ada di mana. Jadi kan kalau kita berbicara konteks BPJS ini, siapa punya BPJS umpamanya, wajib dia itu harus ada di Wania. Iya. Tetapi dia tinggal di Mampurjaya. Jadi kami harus wajib melayani. Kami tidak bilang, oh Bapak punya BPJS itu Ada di Wania, jadi Bapak harus berobat di sana. Kalau menurut aplikasi BPJS, dia harus sesuaikan dengan itu, sesuai dengan di mana kita buka BPJS kita. Ya. Tetapi semenjak ada instruksi itu, kita seluruh puskesmas, 26 puskesmas di Kabupaten Mimika, itu siapa saja yang penting memiliki KTP Mimika. Okay. Jadi kita tidak membeda-bedakan lagi dia harus di sana, dia harus di sini, tidak. Kita wajib melayani. Yang jadi pertanyaan Ibu berkaitan dengan BPJS atau pelayanan puskesmas ini terkait dengan BPJS. Menurut saya ini juga jadi masalah, terutama untuk masyarakat Kabupaten Mimika, karena seperti tadi Ibu bilang pelayanan Ibu tidak masalah, tetapi ternyata bermasalah juga pada saat yang akan berobat, dikenakan biaya atau tidak? Ya, jadi begini. Jadi kalau soal biaya biasanya terbagi, ada yang bilang memiliki BPJS dan tidak. Ya. Yang memiliki BPJS berarti gratis. Yang tidak memiliki BPJS berarti berbayar. Tetapi kita mengacu lagi dalam peraturan daerah, yaitu visi misi Bupati dan Wakil Bupati, bahwa semua masyarakat asli tidak boleh dikenakan biaya. Ini khusus untuk masyarakat asli. Asli, ya. Ini khusus untuk masyarakat asli yang tidak memiliki BPJS tetap wajib kita layani. Itu yang pertama. Jadi kami ini khusus untuk Mampurjaya ya. Dan ini memang saya terapkan dan masyarakat itu tahu. Kalau ada kepala puskesmas berarti jangan coba-coba katanya. Itu pasti dia sikat kita kalau kita salah. Betul. Jadi saya instruksikan, memang betul kita mengacu pada daerah. Iya. Tetapi masyarakat ini kadang pembangkang. Kadang datang berobat kita sudah kasih, sudah edukasi, sudah sampaikan, sudah bahwa tolong buat NIK. Ya, karena sekarang itu kita sudah mengakses ini lebih dekat karena Dukcapil ada di distrik. Ya. Tetapi ya begitu, masyarakat kadang malas tahu. Ya. Nanti datang kedua masih sama. Datang ketiga juga belum. Akhirnya datang keempat kami mengambil langkah dengan mengancam. Waduh. Jadi kami mengancamnya itu begini. Bapak kalau datang berikut lagi, terus Bapak tidak bawa kartu NIK, berarti Bapak harus bayar. Karena pemerintah sudah kasih gratis, Bapak tidak mau mengurus. Karena ini bukan hanya ke kesehatan. Mungkin suatu saat dapat lagi dana bantuan. Berarti Bapak harus ada punya KTP. Benar. Nah, kalau tidak kita dari sekarang melatih masyarakat kita untuk bagaimana mereka memiliki itu, kapan lagi mereka bisa? Benar. Makanya itulah yang kami lakukan. Akhirnya data kami Mampurjaya yang sudah memiliki JKN itu sudah hampir 9.000-an. Wow. Dari jumlah penduduk 11.000. 9.000 berarti 2.000 lagi. Iya, sisa 2.000 yang kami ada incar untuk bagaimana masyarakat kami ini harus sudah mengakses semua. Untuk EKTP ini. Iya, untuk KTP dan BPJS. Jadi kami di sini juga puskesmas untuk membuat BPJS itu kami biasa sarankan ke masyarakat kalau datang berobat bawa KTP saja. Bawa KTP, kalau kami biasa cek di data BPJS dia tidak punya BPJS, kami puskesmas yang bantu buatkan dengan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan bagian pembiayaan. Biasanya data hanya itu aja. Nama dengan nomor KTP sudah kami kirim. Nah, biasanya itu 2 minggu atau 1 bulan
masyarakat tidak perlu mengakses lagi harus ke dinas sosial, ke kantor BPJS Yes. untuk terbitkan mereka punya. Apalagi jauh dari Lima Purjaya, Iya. kemudian harus Ujung-ujungnya nanti masyarakat bilang, suster kasih saya uang taksi. Iya. biasanya pasti begitu ya. Nah, begitu. Betul. Tapi makanya masyarakat kami di sini tuh sudah bersyukur. Kami selalu mengedukasi. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman, kita tidak bosan-bosan untuk mengedukasi. Oke. Sekali kita kasih tahu, 2 kali kasih tahu, sampai ke 4 kali tidak berarti dengan namanya pengancaman. Padahal ini kan demi kebaikan mereka ya, karena Benar. kita mau mereka itu punya data. Benar. Begitu. Baik. Dan berkaitan dengan pelayanan, saya ingin bertanya, penyakit yang paling tinggi yang ditangani di Puskesmas Mapurujaya ini? Jadi di sini kami paling banyak itu pertama memang masih malaria, masih dominan malaria. Ya. Kedua ISPA. Hanya 2 penyakit itu saja yang memang masih menjadi kendala di puskesmas. Nah, tetapi kalau kita melihat banyaknya data pasien Ya. yang datang khusus berobat ke Mampurjaya, ke puskesmas itu sedikit. Tetapi kalau kami turun ke lapangan, itu banyak biasa kami dapat yaitu pasien-pasien malaria yang tanpa gejala. Jadi memang dia sehat, tidak ada gejala. Biasanya mereka bilang, saya sehat, saya tidak ada gejala malaria. Karena kan masyarakat sekarang sudah pintar untuk edukasi diri sendiri. Iya. Saya demam begini langsung saya malaria. Padahal sekarang kita tahu bahwa banyak malaria ini banyak itu yang tidak bergejala. Nah, pada saat kami periksa dia malaria, jadi dia juga bingung. Saya tidak ada gejala Tidak ada ya, rasa apa-apa. karena daya tahan tubuh dia lagi bagus. Oke, imunnya ya. Imunnya lagi bagus. Di saat dia drop pasti terbaca. Begitu. Ya, jadi ini paling banyak malaria, kemudian ISPA. Apakah paling banyak malaria dan ISPA ini memang juga paling banyak di Mapurujaya sendiri berkaitan dengan tadi? Kalau ini memang untuk di kami memang banyak karena banyak faktor yang belum terpenuhi di lingkungan kerja kami sih. Ya pertama kolaborasinya yang belum berjalan baik. Untuk pertama cashlingnya itu yang kita lagi genjot, yaitu bagaimana untuk kita berkolaborasi untuk lingkungan rumah masyarakat itu harus bersih. Itu yang pertama. Iya, pola hidup ya, PHBS. Jadi memang kalau kita lihat ini kita bicara yang fakta ya. Iya. Karena kita lihat PHBS masyarakat kami yang ada di sini memang sangat kurang sekali. Oke. Makanya tapi pastinya tetap ada upaya-upaya ke masyarakat. Betul, kami selalu bekerja sama dengan Linsek. Nah, Linsek kami di sini tuh bagus. Jadi kami ada kolaborasi dengan Linsek. Ini yang sudah kami lakukan dengan Kadisrik untuk bagaimana supaya PHBS rumah itu yang kita tingkatkan dulu. Supaya kalau PHBS-nya sudah bagus, berarti cakupan angka ini akan turun. Oke. Baik, sebelum kita menutup program kita, acara kita di edisi hari ini, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Oh iya, saya mau sampaikan kalau Puskesmas Mampurjaya ini adalah salah satu puskesmas yang sudah terakreditasi utama dan juga merupakan dari 13 puskesmas yang sudah BLUD. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin sampaikan kepada masyarakat Mimika Timur bahwa pelayanan yang ada di puskesmas itu sudah lengkap. Kecuali pelayanan pemeriksaan jantung itu yang sementara kami lagi menunggu pihak ketiga untuk pengadaan alatnya. Supaya mudah-mudahan bisa ready nanti di bulan Desember. Wow, dalam bulan. Jadi untuk masyarakat Mimika Timur boleh melakukan pemeriksaan MCU. Karena puskesmas juga sudah seperti rumah sakit, memang tidak sebaik rumah sakit ya, tapi setidaknya untuk pemeriksaan awal itu puskesmas Mampurjaya sudah bisa. Jadi tidak usah lagi jauh-jauh pergi periksa di kota atau ke klinik,
Puskesmas Mampurjaya sudah bisa. Jadi saya harap untuk masyarakat Mimika Timur tidak usah lagi jauh-jauh, tapi wajib datang pagi lebih bagus. Karena pemeriksaan lengkap itu lebih bagus kalau Bapak Ibu mereka puasa. Supaya pagi-pagi datang bisa langsung didapat yang memang hasil dari puasa itu, yaitu gula darah puasa. Itu yang lebih bagus. Kalau nanti periksa siang itu kan sudah otomatis kita sudah ada makan, iya sudah ini. Jadi pasti nanti ada kenaikan-kenaikan. Tapi kalau kita puasa untuk pemeriksaan MCU atau pemeriksaan lengkap itu lebih bagus. Jadi memang kita dapat hasil yang bagus punya untuk oh iya betul-betul ternyata saya ini hipertensi, saya ini DM begitu. Jadi untuk pemeriksaan lab Puskesmas Mampurjaya sudah lengkap. Kita yang terakhir lagi berkaitan dengan terkait dengan NIK tadi, ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau untuk NIK mungkin ini menurut kami ya, karena yang kami lihat masyarakat itu banyak mengakses puskesmas. Jadi mungkin Bapak Dukcapil membuka satu layanan khusus di puskesmas-puskesmas biar kita bisa jaring lebih banyak lagi. Karena memang masyarakat yang masih datang ke puskesmas itu rata-rata masih tidak membawa NIK. Ya, jadi mungkin ada Bapak Dukcapil buka lagi satu layanan. Memang betul harus wajib ada di distrik, tapi mungkin ada satu yang dibuka ke puskesmas supaya pada saat pasien datang berobat, langsung kami jaring. Jadi langsung dibuatkan di situ. Supaya dari Dukcapil terbitkan mereka punya NIK, kami yang terbitkan mereka punya BPJS. Jadi sinkron antara data pasien nanti dan juga itu kan untuk cakupan data masyarakat yang memiliki NIK. Itu saja sih. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali tentunya. Pelayanannya Ibu luar biasa. Makasih. Walaupun saya hanya mendapatkan informasi dan juga untuk masyarakat yang menyaksikan, terlebih khusus masyarakat Kabupaten Mimika yang ada di seputaran Mampurjaya, jangan lupa. Call center Ibu tadi berapa? Aduh, saya tidak ada. Kalau ada call center puskesmas, iya. Itu. Jadi kalau memang tidak bisa terhubung dengan Ibu, mungkin Ibu juga di luar daerah dan lain sebagainya, pastinya call center puskesmas. Oh ya, kalau call center puskesmas yaitu 0812 4857 1071. Itu call center puskesmas. Kalau nomor saya, tapi ini khusus untuk masyarakat ya, bukan untuk yang lain-lain ya. Untuk masyarakat boleh mengakses nomor saya 0823 1775 2486. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sukses. Dan pastinya Tuhan memberkati. Amin. Baik, untuk Sobat Nimangkawi, saya bicara fakta. Kali ini saya akan pamit undur diri tentunya bersama dengan Ibu Kepala Puskesmas Mampurjaya. Saya Vera Halik dan juga Ibu Ona. Pamit undur diri, terima kasih banyak dan amolongo Nimawitimi Saipa. Saipa. Tuhan memberkati.